Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Victorian Salmupuhan dari Universitas Singapura Bahasa Kerawang. Video kali ini adalah salah satu tugas dari program Jarvis Camp Batch 7 pada materi network. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan blocking port pada protokol standar spanning tree protokol dengan 3 switch yang saling terhubung. Di spanning tree protokol tersebut itu digunakan untuk mencegah adanya looping pada jalur switch atau jalur layer 2 yang dimana cara kerjanya itu akan memblokir salah satu jalur. Sini di STP sendiri itu ada routing bridge atau raja atau switch utamanya, switch yang akan dijadikan acuan, yang dimana itu ditentukan dari priority yang terkecil dan juga MAC address yang paling terkecil. Dimana jika semua switch masih default priority yaitu 32768, maka itu akan dialihkan dengan mencari MAC address yang akan paling terkecilnya. Lalu ada design port, itu adalah port terbaik untuk setiap segmen jaringan atau setiap jalur. Lalu ada juga root port, yaitu ada interface tercepat yang akan menuju root bridge yang dimiliki oleh switch bukan root bridge atau switch non root bridge. Dan yang terakhir yaitu ada alternate port atau alternative port, itu adalah port yang di block. Kita kembali ke Cisco Packet Tracer. Di sini akan ada 3 switch yang akan saling terhubung. Oke. Hubungkan 3 ini. Oke. 01 02. Oke. Di sini sudah ada yang mati ya, itu bisa disebut juga alternate port atau alternative portnya. Karena ini masih default ya, priority-nya juga masih default. Di sini kita akan cari root bridge-nya dengan MAC address-nya yang paling terkecil. Oke. 00D0 di sini 0030 sampai kalau di sini 0002. Ini yang paling kecil ya, coba kita tulis dulu untuk setiap MAC address-nya. Switch 1 switch 0. Oke. Sini sudah ada 3 MAC address-nya. Dimana MAC address switch 2 adalah yang paling kecil 0002. Lalu selanjutnya itu ada di sini ada switch 1 0030 dan terakhir ada switch 0 yaitu 00D0. Ya, untuk memastikannya kita akan melihat dengan perintah show spanning tree. Nah, sini ada informasi this bridge is the root, yang artinya ini adalah root bridge. Itu di switch 2. Root bridge. Coba kalau cek di sini. Tidak ada untuk root bridge-nya dan di sini juga tidak ada.
Oke, tidak ada juga. Oke, karena ini root bridge, maka ini otomatis interface import ini adalah design port dan juga ini design port. Nah, ini adalah interface yang tercepat menuju root bridge, yaitu root port. Ini juga root port. Di interface yang down itu ada alternative port, dan ini otomatis menjadi design portnya. Oke, design port, root port, design port, design port, alternative port. Oke. Nah, sini ada beberapa yang menentukannya blok keyboard. Sini ada bridge ID, informasi switch itu sendiri. Nah, the bridge is the root, berarti switch ini adalah root bridge. Priority itu adalah default priority yang akan ditambahkan, kemudian juga nomor VLAN-nya. Lalu ada cost, yaitu jarak menuju RB. Nah, dari cost ini adalah max bandwidth yang ada pada interface, dimana untuk 10 MB itu cost-nya 100, untuk 100 MB itu ada 19, ini ada 100%, lalu ada untuk 1 GB itu adalah 4, dan 10 GB itu adalah 2. Di sini kita bisa untuk memanipulasi bandwidth untuk melihat perubahan root port dan juga alternative portnya. Kita akan coba untuk mengubah ke max bandwidth-nya menjadi 10. Nah, ini adalah loop. Kita akan coba untuk di sini atau di sini. Kita akan coba untuk mengubah alternative portnya di sini ya. Interface 01, speed 10. Interface 01. Oke. Sini udah 10, coba kita untuk evaluasi berikutnya. Ini 100, coba kita ubah lagi. Kita lihat show spanning tree. Cost-nya masih belum berubah ya. Karena ini adalah salah satu kendala di Cisco Packet Tracer di mana cost-nya tidak berubah. Maka di sini saya akan mencoba untuk mengubah cost-nya. Jadi dibanding mengubah bandwidth, max bandwidth ya. Dimana jika di perangkat asli Cisco, kita cukup untuk mengubah max bandwidth saja. F01 3 menjadi 100 ya, itu untuk 10 MB. Coba kita lihat. Nah, ini menjadi 100. Tapi ini cost-nya untuk root ID masih 19 karena ini masih langsung ya ke bridge. Jadi totalnya masih 19 saja. Kita akan coba juga untuk mengubah interface yang mark sini menjadi cost 100 juga akan agar total yang menjadi 100 ya. Interface F01 spanning tree. Nah, sini sudah menjadi cost-nya menjadi 100 ya, sudah lebih 100. Maka nanti di sini seharusnya akan berubah. Untuk alternatif portnya berubah menjadi di sini karena untuk switch 1 cost ke
root bridge-nya itu adalah 100, sementara nah kan baru sementara untuk switch 0 yang tadi itu masih default yaitu adalah 19. Sini akan berubah. Nah, dimana yang tadinya alternative port ini menjadi up, jadi design port, sementara untuk yang tadinya design port itu berubah menjadi alternative port ya. Kita bisa ubah ke sini. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya juga bisa memanipulasi priority. Karena tadi sebelumnya untuk memilih root bridge itu berdasarkan bridge ID yang terdiri dari priority yang lebih kecil dan juga MAC address yang lebih kecil, maka di sini kita juga bisa untuk mengubah nilai priority-nya. Kali ini masih default juga ya, bisa digunakan untuk VLAN satunya. Jadi 24576. Sini kita akan mengubah kembali yang ada di switch 1 agar menjadi design port di FO01 dan juga alternative port di switch 0 FO01 dengan mengubah bridge priority-nya yang tadi menjadi 24576. Oke, 24576. Spanning tree VLAN 1. Oke. Satu priority 24756. Oh, 576. Kenapa ini sebenarnya nilai priority ini sebenarnya bebas dari rentak 0 sampai 61440, tapi harus kelipatan 4096 ya. Makanya tidak boleh 1 atau 100. Kita akan coba ikuti yang ini 24576. 24576. Switch 1 24576. Jika dilihat lagi, oke. Nah, jadi 24577 kalau ditambah VLAN 1 ya. Maka di sini harusnya ini yang menjadi akan menjadi root bridge ini. Oke, ini akan menjadi root bridge ya. Karena apa? Karena yang tadi bridge priority-nya ini menjadi yang paling kecil, maka ini akan menjadi root bridge. Nah, root bridge. Nah, di sini tuh. This bridge is the root. Nah, sementara ini menjadi design port. Ini juga design port. Jadi ini root port dan ini juga root port. Dan ini adalah alternative portnya. Oke. Jadi kita bisa untuk memanipulasi bandwidth atau juga priority untuk menentukan root bridge atau menentukan root port atau mana yang akan dijadikan alternative port ya, dengan mengubah menjadi bandwidth-nya lebih lambat atau priority-nya lebih besar ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.